Banyak orang percaya kalau di luar bumi ada kehidupan lain yang jauh lebih cerdas dan terus mengamati kita. Pertanyaannya, apa tujuan mereka sebenarnya? Dan film pun dimulai. Ini dia War of the World. Ray ialah seorang duda keren yang kerja di pelabuhan sebagai petugas kren. Hari itu shiftnya selesai dan dia menolak untuk lembur, jadi dia pun ngacir meninggalkan atasannya. Setibanya di rumah, Ray yang telat udah ditunggu mantan istrinya bernama Mary dan si suami bernama Tim. Hari itu giliran dirinya menjaga anak-anak. Sang putra bernama Robbie yang sangat tidak akrab pada Ray, dan si bungsu bernama Rachel. Karena masih kecil, hubungannya dengan Ray cukup baik. Ray ialah pria selengean yang hidup sesuka hati dan hanya memikirkan diri sendiri. Gak heran dirinya cerai. Rumahnya juga berantakan layaknya kapal meleduk. Dia lebih mencintai otomotif dibanding anak kandungnya, jadi wajar kalau Robbie dan Rachel lebih dekat sama Tim. Setelah meletakkan barang, Mary pamit pada anaknya untuk pergi ke rumah orang tuanya di Boston dan akan menjemput Robbie dan Rachel beberapa hari lagi. It's good luck for you. Take care of our kids. Untuk akrabkan diri, Ray memaksa Robbie bermain tangkap bola di halaman. Walau ogah-ogahan, tapi Robbie tetap lakukan. Awalnya semua berjalan lancar sampai akhirnya obrolan mereka mulai sensitif. Bahkan Robbie sengaja membiarkan bola lewat hingga memecahkan kaca layaknya hubungan keduanya. Ray juga nggak peduli karena mau tidur dan minta anak-anaknya mengurus makan mereka sendiri. Esoknya Ray yang bersiap berangkat kerja dikagetkan kabar kalau Robbie keluar membawa mobil kesayangannya. Ray keluar memeriksa dengan panik sampai-sampai dia nggak pedulikan keadaan sekitar yang lagi merhatiin suatu fenomena alam sedang terjadi. Barulah dia sadar waktu lihat langit terdapat gumpalan awan hitam di satu titik. Ray yang penasaran pergi ke halaman belakang agar lebih jelas. Setibanya di sana, angin bertiup kencang seakan bakal terjadi badai besar. Sebagai papa yang budiman, Ray tentu mengajak Rachel nobar. Seketika angin kencang berhenti dan digantikan petir yang menyambar terus-menerus. Bagi Ray itu menyenangkan, tapi tentu tidak bagi Rachel. Akibat guntur semakin menggila, mereka masuk ke rumah. Herannya petir menyambar di titik yang sama. Apakah Thor turun ke bumi? Demi keamanan mereka sembunyi di bawah meja sembari Rachel mengkhawatirkan Robbie. Beberapa saat kemudian petir berhenti namun listrik padam. Bukan cuma listrik, sepertinya segala sesuatu yang berkaitan dengan elektromagnetik tidak berfungsi. Karena itu sebuah mobil di jalan ikut mogok dadakan. Ray keluar dan melihat kepulangan Robbie. Untung dia tanya kabar Robbie dibandingkan mobilnya. Berarti Ray bukan papa yang durhaka kali lah. Dia suruh Robbie masuk rumah menjaga Rachel sementara dirinya pergi mencari tahu alasan semua benda listrik mati. Ray berjalan lewati bengkel temannya yang kasih tahu semua komponen mobil terbakar sendiri. Ray saran, coba ganti beberapa komponen sambil terus jalan ke titik sambaran petir tadi. Di tengah jalan dia ketemu dua temannya yang sok pintar hingga akhirnya mencapai lokasi yang udah dipenuhi orang dan polisi. Ray pungut pecahan batu yang anehnya justru dingin. Tiba-tiba, tanah bergetar dan retak lalu disusul suara auman hingga akhirnya sesuatu muncul dari dalam tanah. Sebuah mesin bertentakel mirip tripod tiba-tiba melayang di udara yang disusul mesin lainnya. Beberapa saat kemudian, mesin tersebut tiba-tiba menyerang kerumunan dengan menembakkan laser yang langsung melenyapkan tubuh manusia. Keadaan seketika kacau dan orang-orang sibuk lari selamatkan diri, begitu juga Ray. Mesin yang kita sebut aja robot atau robot tripod terus menembak menceleng buta tanpa pandang bulu, seolah-olah berniat melenyapkan umat manusia. Ray selamat dari robot. Dia pulang dan tampak syok atas kejadian tadi. Sampai-sampai dia kaget waktu dipegang Rachel. Ray coba ngaca dan badannya dipenuhi debu dari tubuh manusia yang dilaser tadi. Tanpa basa-basi, dia suruh anaknya siapkan barang untuk minggat secepatnya. Gak lupa Ray membawa pistol untuk berjaga-jaga, kemudian dia membawa Robbie dan Rachel ke bengkel tadi. Mobil yang diperbaiki tadi bisa menyala atas saran Ray. Tanpa izin, Ray masukkan anaknya lalu mengajak si pemilik yang sedang mengomel ikut masuk untuk kabur. Karena menolak, Ray pilih pergi meninggalkan si pemilik dilaser oleh robot. Get out of the truck. I'm not kidding now. Get a day ahead of me. Close it. Dalam mobil, Rachel yang punya anxiety terus menjerit hingga harus ditenangkan Robbie. Setelah Rachel tenang, Robbie minta penjelasan Ray mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Penjelasannya sebenarnya simpel. Sesuatu yang mirip robot tripod muncul dari dalam tanah dan mulai menyerang tanpa sebab. Titik. Gak ada penjelasan lain. Hal lain yang Ray sadari cuma mesin tersebut udah lama terkubur di dalam tanah.
Dan mungkin yang kena Ray dikirim melalui petir tadi. Masalah Ray bukan cuma keadaan terkini. Rachel juga menjadi pikiran karena terus menjerit mencari mamanya. Dengan hubungan yang kurang akrab antara dirinya dan anak-anak, Ray jelas menghadapi keadaan super genting. Untuk itu dia berniat memulangkan mereka pada Mary. Mereka tiba di rumah Mary dan tim, tapi rumah kosong karena mereka ke Boston. Ditelepon juga percuma sebab gelombang elektromagnetik mati total. Jadi yang Ray harus lakukan sekarang adalah menjaga kedua anaknya agar tetap hidup. Dan itu dimulai dengan makan malam. Sebagai papa yang gak pernah urusin anak sama sekali, dia jelas bingung dan lakuin sesuka hati tanpa tahu Rachel alergi selai kacang sejak lahir. I'm not hungry. Sandwich? I'm not hungry either. Safe. Stay. Ray mengajak mereka tidur di rubana. Walau Rachel protes, Ray tidak berusaha jelaskan dan minta dia diam dan lakuin yang disuruh. Setelah itu mereka tidur. Kilat tiba-tiba menyambar di tengah malam. Setelah mengamati, Ray merasa sesuatu datang menyerang. Ketika sambaran kilat semakin menggila, Ray minta Robbie bawa mereka ke tempat sembunyi lebih aman di rumah. Begitu beriak kabur, kilat menyambar ke rubana hingga sebabkan kebakaran. Untung Ray cepat sehingga berhasil selamat. Paginya Ray ke ruangan semalam untuk periksa keadaan. Lalu dia naik ke atas dan dikejutkan bangkai pesawat yang hancur lebur di sekitar rumah tersebut. Terlihat seorang pria sedang menarik berangkas keluar dari pesawat. Pria tersebut tunarungu dan seorang kameramen berita yang rekannya mati di laser robot. Rupanya isi berangkas adalah makanan dan minuman. Seorang wanita bernama Monet muncul dan bilang mereka sedang meliput berita serangan militer ke robot. Namun, walau membawa tank, robot nggak bisa diserang karena dilindungi perisai kasat mata. Serangan robot ini terjadi di seluruh Amerika, bahkan mungkin dunia. Monet juga tunjukkan video lain. Saat dia perlambat, terlihat sebuah kapsul dikirim melalui petir ke dalam tanah. Tapi belum diketahui makhluk apa di dalam kapsul itu. Obrolan terhenti kalau mereka mendengar sesuatu dari kejauhan. Karena itu kru TV tersebut segera pergi, begitu pun Ray membawa pergi anak-anaknya. Robbie sempat syok melihat ada pesawat mendarat tanpa izin di perumahannya. Namun Ray segera suruh masuk agar bisa kabur. Ray pilih jalur yang jauh dari keramaian karena takut nanti mobilnya dijarah. Tujuannya kini adalah menuju pelabuhan untuk nyebrang ke kota Boston. Ketegangan sempat terjadi kala Ray mendidik Robbie untuk lebih menghormatinya karena Robbie selalu memanggil dirinya Ray. Dan masalah baru muncul, Rachel butuh ke toilet. Ray berhenti di sebuah peternakan dan meminta kedua anaknya waspada. Rachel udah gak tahan segera mencari tempat buang air. Dia berlari hingga tepi sungai yang dipenuhi jasad manusia yang hanyut. Robbie yang lihat konvoi tentara berniat ikuti mereka dan jelas dihalangi Ray. Keinginan Robbie adalah bergabung dengan tentara untuk ikut berperang melawan para robot. Sok paten anak ini. Robbie begitu karena tahu rencana Ray adalah ngembaliin mereka pada Mary secepatnya agar bisa melepas tanggung jawab terhadap mereka. Seperti yang dulu dia lakukan saat putuskan bercerai. Kedua anak tersebut tumbuh tanpa kasih sayang papa kandung dan perceraian Ray serta Mary jelas berdampak terhadap psikis mereka. Inilah efek negatif sebuah perceraian. So, usahakan jangan cerai. Kalau mau cerai, tolong kalian ingat kenapa dulu kalian putuskan menikah. Kenapa so bijak? Skip. Untuk carikan suasana, Ray menawari Robbie nyetir walau nggak punya SIM. Di saat seperti itu, siapa butuh SIM? Jadi Robbie nyetir dan Ray istirahat. Dia berkendara hingga memasuki area dipenuhi para pengungsi. Takut terjadi sesuatu, Robbie bangunkan Ray yang segera ambil alih kemudi. Mendadak, mobil mulai digedor dan kerumuni karena semua orang ingin menumpang bahkan merebut. Keadaan semakin tidak terkendali kala massa mulai anarkis yang buat fokus Ray hilang hingga menabrak tiang. Momen itu dipakai massa untuk berusaha merebut mobil dari Ray. Saking beringasnya mereka sampai memecahkan kaca dan menarik keluar penumpang. Ray berusaha merebut kembali mobilnya tapi dia terus diserang. Jadi terpaksa Ray keluarkan pistolnya sebagai peringatan. Where's my shot? Cool down, man. Robbie! Okay, man. Now listen. Seorang pria balik menodong karena ingin menguasai mobil. Ray nggak punya pilihan. Setelah turun ke Rachel, dia pasrah mobilnya dibawa. Lalu pistol Ray yang jatuh dipungut seseorang. Saat Ray membawa Robbie dan Rachel ke sebuah resto, demi mobil tersebut kerusuhan tak terhindarkan. Tangisan Ray disebabkan dia merasa gagal melindungi putra-putrinya dan nyaris kehilangan mereka. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan menuju pelabuhan penyeberangan. Portal mendadak turun karena kereta akan lewat. Namun kereta lewat dalam keadaan terbakar di sepanjang gerbongnya.
Kemudian para calon penumpang diizinkan lewat untuk masuki kapal. Menjelang tiba di kapal, Ray bertemu temannya bernama Cheryl yang juga selamat bersama putrinya si Nora. Tiba-tiba sekawanan burung terbang menuju sesuatu dan dari kejauhan sebuah robot mendadak muncul. Kemunculan robot membuat semua panik dan saling sikut untuk masuk kapal yang udah penuh. Para militer dikerahkan untuk menahan para penumpang termasuk keluarga Ray dan Cheryl. Ray menolak nyerah, jadi dia cari jalan masuk lain. Dia pun berhasil naiki kapal tersebut, sayangnya Cheryl dan Nora tertahan. Gak ada yang bisa Ray perbuat sebab landasan kapal udah dinaikkan. Karena itu beberapa orang bergelantungan di landasan agar bisa naik. Biar keadaan makin kacau, kapten kapal memutuskan jalan tanpa membuka tali tambatan. Setelah kapal jalan, Yang Mulia Robbie segera panjati landasan untuk membantu yang lain naik. Di sisi lain, kapten kapal melihat pusaran air. Lalu, sebuah robot muncul dari dalam laut. Tanpa peringatan, robot langsung membalikkan kapal yang buat para penumpang kocar-kacir melompat ke laut. Ray membawa Rachel minta Robbie ikuti dirinya untuk menjauh. Sambil berenang, mereka menjadi saksi aksi penculikan manusia oleh para robot. Untungnya mereka bertiga selamat sampai daratan. Dari atas bukit, mereka bertiga menyaksikan pembantaian yang dilakukan para robot. Dan ada satu yang berada dekat dengan mereka, tapi mereka masih bisa menghindar. Mereka terus berjalan hingga bertemu pengungsi lain di sebuah perdesaan. Para militer juga berada di sana untuk menyerang balik. Lihat itu, hati Robbie jadi riang gembira dan ikut menyusul untuk melihat dari dekat. Ray yang panik berusaha mencegahnya sambil membawa Rachel. Agar lebih mudah, Ray minta Rachel tunggu di bawah pohon sementara dirinya mengejar Robbie. Sewaktu Robbie dihalang tentara itulah Ray berhasil menahannya. Dia minta Robbie jangan nekat dan tetap bersama dirinya dan Rachel. Di saat bersamaan, sepasang kekasih mendatangi Rachel karena mau diajak pergi secara paksa untuk selamatkan diri. Momen itu menjadi dilema bagi Ray. Akhirnya, dia melepas Robbie untuk pergi demi bisa menyelamatkan putri bungsunya. Seseorang menawarkan tempat persembunyian di Rubana. Tanpa pikir panjang, Ray membawa Rachel mengikuti orang tersebut. Pria bernama Harlan itu menanya kondisi Ray dan Rachel dan sejurus kemudian Ray bersiap menina bobokkan Rachel yang masih mengkhawatirkan Robbie. Ray tenangkan si bocah dengan bilang mereka akan bertemu di Boston nanti. Rachel akhirnya tidur setelah Ray nyanyikan lagu gak jelas untuknya. Beres itu dia datangi Harlan yang kehilangan semua anggota keluarganya untuk basa-basi. Bagi Harlan, apa yang terjadi adalah pembasmian. Penyerangan ini jelas udah direncanakan sejak ratusan tahun lalu oleh sesuatu dan manusia udah kalah. Walau begitu, Harlan menolak kalah tanpa perlawanan. Dengar semua itu membuat Ray kepikiran, jadi dia izin istirahat. Tapi mendadak suara gemuruh serangan kembali terdengar. Bukan kabur, Harlan ajak Ray balik melawan karena para robot pasti punya kelemahan. Berdasarkan rumor, ada beberapa yang bisa dilumpuhkan di Jepang. Ray segera amankan Rachel dan tidak pedulikan bacotan patriotik Harlan. Rupanya tujuan Harlan membawa mereka adalah untuk mencari teman perjuangan guna melawan robot. Ray jelas frustasi mendengar pengakuan itu, tapi dirinya udah terjebak keadaan. Dia periksa sekeliling dan dapati rambatan akar berubah menjadi warna merah. Lalu dia sadar Harlan lagi dekati Rachel, untuk itu dia minta putrinya menjauh. Di tengah bacotan Harlan, suara gemuruh mendadak berhenti. Namun, ada bunyian aneh yang muncul dan tak lama kemudian, sebuah tentakel dengan kamera di depannya memasuki Rubana. Tentakel itu mencari apakah ada manusia di sana. Untuk itu mereka harus sembunyi dan bergerak secara senyap. Ray berusaha mengamankan Rachel sedangkan Harlan mau balik melawan. Untungnya Ray bisa yakinkan dirinya untuk jangan lakukan. Waktu pindah tempat, Harlan tabrak sesuatu yang mengundang tentakel ke arah mereka. Ray bawa ke tempat lain dan memanfaatkan cermin dia berniat menipu si tentakel. Cara itu efektif, tapi tiba-tiba akhirnya selamat. Belum lama tentakel hilang, ada yang lain masuk ke Rubana. Terlihat sosok alien berwujud serangga lakukan pengecekan. Alien yang berwajah ikan pari ini terus patroli untuk memastikan tidak ada manusia. Sambil sembunyi, Harlan isi amunisi karena berniat membunuh mereka, tapi dihalangi Ray. Saat para alien sibuk sendiri, Ray dan Harlan terlibat perkelahian dalam senyap. Aksi dorong-dorongan keduanya terhenti kala mendengar suara mirip trompet yang menandakan panggilan balik para alien ke robot. Setelah tenang, Ray lihat rambatan akar tadi kembali merah dan mulai menjalar kemana-mana. Dia tempelkan tangannya ke jendela. Tak disangka hembusan angin tersebut bercampur dengan darah manusia.
Dari jendela lain, Ray tahu kalau manusia yang ditangkap diperah darahnya oleh para alien. Tahu itu, Harlan jadi panik dan mulai menggali lubang menuju kota karena nggak mau darahnya disedot. Dia terus berbicara dengan suara keras dan jelas akan membahayakan mereka. Karena itu, Ray tutup mata Rachel dengan kain sebab dia harus mengeliminasi Harlan. Demi putrinya, Ray terpaksa mengirim Harlan ke alam baka. Kemudian mereka pun tertidur. Rachel terbangun dan inilah yang terjadi. Tentakel nyaris putus tapi masih bisa balik ke robot. Sementara itu Rachel kabur saat kejadian tadi. Gak lama terdengar suara teriakan Rachel dari atas dan Ray segera pergi mencarinya. Begitu keluar rumah, sekitar sana telah berubah menjadi lautan darah. Ray cari keliling tapi tidak menemukan Rachel, malah ditemukan robot. Ray berusaha kabur dengan masuk ke dalam mobil yang dengan mudah diangkat dan dibanting tentakel robot. Di keadaan tersebut, Ray melihat Rachel di kejauhan. Robot yang dia datangi dan langsung menangkap Rachel. Kini Ray harus putar otak agar bisa menyelamatkan putrinya. Dia datangi sebuah Humvee militer dan temukan beberapa granat. Dia coba lempar tapi robot dilindungi perisai kasat mata. Akibat serangan itu jugalah robot berbalik dan menarik Ray untuk dikurung bersama manusia lain yang juga ditangkap. Ray temukan Rachel di dalam kurungan robot. Sebelum mencapainya, sesuatu muncul dari atas untuk mengambil calon korban. Setelah itu Ray dekati Rachel yang alami syok hingga hanya bisa mematung. Gak lama datang lagi tentakel untuk mengambil manusia lain guna diperah darahnya. Dan kali ini yang beruntung adalah Ray. Gak mau mati konyol, Ray membawa serta granat tadi. Sewaktu mulai diangkat, seorang tentara menarik Ray dengan dibantu orang lain sehingga aksi tarik-menarik terjadi. Dengan segenap usaha dan doa, Ray berhasil selamat dan pin pada granat udah lepas semua. Sehingga kurungan mereka terlepas dan jatuh ke tanah. Manfaatkan momen itu, para manusia segera kabur dan si robot akhirnya lumpuh. Lihat itu, Rachel tentu bangga sama papanya. Besoknya, pengungsi yang selamat berhasil mencapai Boston. Keadaan di sana juga kurang lebih sama. Sambil dituntun militer, mereka disuruh terus bergerak maju. Anehnya, militer bilang para robot mendadak diam tanpa sebab. Manfaatkan keadaan itu, para pengungsi diminta jangan berhenti. Di sebuah persimpangan gedung, sebuah robot tiba-tiba bergerak. Para tentara segera minta pengungsi masuk ke terowongan. Sebelum masuk, Ray melihat anomali para robot. Dia berusaha memberitahu seorang tentara tapi suara berisik membuat suara tidak terdengar. Ray teriak kencang agar si tentara perhatikan burung yang hinggap di robot. Itu artinya tidak ada lagi perisai yang melindungi. Si tentara langsung perintahkan penyerangan dan inilah hasilnya. Robot berhasil ditumbangkan berkat info dari Ray. Para tentara kemudian mendekati bangkai robot untuk memeriksa. Mendadak sebuah tangan keluar dan diikuti penampakan si alien muka pari yang mati tidak lama kemudian. Akhirnya Ray berhasil sampai di kediaman mantan mertuanya. Lihat Mary, Rachel segera menghampiri mamanya. Lalu tim dan orang tua Rachel ikut keluar dan gak lama kemudian Yang Mulia Robbie terlihat. Rupanya dia selamat dan sampai duluan di sana. Tahu anaknya selamat tentu membuat Ray senang dan di akhir film diperlihatkan kalau manusia berhasil mengalahkan para alien penjajah. They were undone, destroyed by Tamat. the toll of 1 billion deaths man had nor die in vain. Selesai sudah film War of the Worlds keluaran 2005. Film lawas ini tapi termasuk salah satu film alien terbaik yang pernah dibuat. Fun fact dari film ini adalah film dibuat berdasarkan quote-on-quote ya, kisah nyata. Film ini sebenarnya diangkat dari sebuah novel jadul. Tahun 1930-an, hiburan manusia waktu itu cuma radio. Jadi suatu hari, penyiar lagi ceritakan kisah novel itu ke pendengar. Tapi karena mungkin si penyiar terlalu jago, banyak orang pikir benar-benar lagi terjadi serangan alien. Orang-orang pada kabur buat mengungsi dan jalanan sempat kacau balau. Semua kekacauan itu terjadi karena salah paham aja dan film dibuat berdasarkan gaya penceritaan si penyiar waktu itu. Dan kondisi kota yang kocar-kacir diilustrasikan dari kejadian 1930-an. Keren ya bisa sampai heboh gitu.
hoax mendunia pertama di dunia mungkin itu. Sampai sini aja, thank you for watching and see you all again.